Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semua buat jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini dimanapun kau berada. Percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Minggu lalu khotbah dari Pastor Pak Paulus, di situ dikatakan bahwa masih ada Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, ingat satu kata, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Katakan pada kanan kirimu, katakan masih ada Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Pagi ini kita mau belajar bersama-sama saudara bahwa ada satu pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan banyak cara untuk memelihara hidup kita. Kita baca sama-sama di Kitab Keluaran pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan, di Kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang pertama dan kedua, demikianlah firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Haleluya. Saat pertama kali ketika Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Musa, Tuhan berkata bahwa aku akan membawa engkau untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Aku akan memakai engkau untuk membawa umatku keluar dari tanah Mesir. Saat itu yang terjadi, Musa mulai berkata bahwa aku gak bisa berkata, gak pandai berkata-kata Tuhan. Lalu Musa dengan banyak alasan yang dia sampaikan kepada Tuhan, sampai akhirnya dia berkata, bagaimana mungkin Tuhan bahwa mereka mau percaya kepadaku? Bagaimana mungkin mereka mau yakin kepadaku? Dan bahkan kalau mereka bertanya, bagaimana mungkin Tuhan menunjukkan perintahnya melalui engkau? Lalu Tuhan berkata bahwa apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Saudara, jika kita mempelajari fenomena kehidupan manusia pada umumnya, ketika mendapatkan sesuatu, mereka seringkali melihat sesuatu yang kurang dari dirinya. Mereka seringkali melihat sesuatu yang kelemahan yang ada dalam hidupnya. Mereka selalu berpikir negatif tentang dirinya. Sehingga apa? Ketika diberi satu kepercayaan, mereka mulai ragu. Mereka mulai bertanya-tanya, masa iya sih? Masa mungkin sih aku bisa? Tapi pagi ini saya mau katakan, saudara, bahwa Tuhan sanggup memakai engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita mau belajar bersama-sama, mulai fokuskan diri kita. Jangan hanya ke dalam, jangan hanya untuk aku dan aku lagi. Stop, saudara. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat buat semua orang. Amin. Untuk menjadi berkat buat semua orang di sekitar kita. Itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saat ini Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sudah mulai mengeluh, mulai melihat kekurangan dalam dirinya. Tuhan, kenapa keadaan hidupku seperti ini? Kenapa pergumulan dalam hidupku ini gak lepas-lepas? Mulai tanggalkan itu, saudara. Mulai tanggalkan segala beban dalam hidupmu, tapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ketika engkau mulai mengikuti panggilan Tuhan, ketika engkau mulai bergerak dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam kekurangan. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam pergumulan terus-menerus, tetapi Dia akan membebaskan kita secara sadar atau tidak sadar. Oleh sebab itu, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mulai optimis dengan apa yang ada. Mulai yakin dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saudara, kita harus sadar dalam Petrus 1 Petrus ayat 2 pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tuhan katakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi kita harus tahu bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Yang setuju katakan amin. Kita adalah umat yang imamat, yang dipanggil oleh Tuhan sebagai imam. Haleluya. Kita harus sadar akan panggilan ini, saudara. Level kita hari-hari ini harus sudah mulai meningkat. Bukan hanya sebagai jemaat yang duduk memadamkan kursi gereja, tetapi kita harus mulai meningkatkan diri kita untuk mulai menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi garam yang memberi satu rasa yang baik dimanapun kita berada. Karena kita juga mengatakan bahwa kejadian kita ini dahsyat. Daud berkata bahwa dalam kitab Mazmur dia katakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menenun, bukan mencetak, saudara, tapi Dia menenun. Jika kita perhatikan seseorang, jika mau membuat satu baju melalui satu tenunan, itu dilakukan dengan hati-hati, saudara. Dilakukan dengan teliti, dilakukan dengan sempurna. Supaya apa? Supaya hasil yang dibuat itu baik adanya. Saya pernah melihat seseorang ketika dia menenun sesuatu untuk membuat satu pakaian buat anaknya, dia menenunnya dengan baik, saudara. Dari benang yang ada dia mulai menenun sehingga terbentuk satu karya yang baik. Ketika ada sesuatu yang salah, dia mulai memperbaikinya. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan membentuk kita, Dia menenun sedikit demi sedikit. Dia menenun secara detail hidup kita. Dia memperlengkapi hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kau hadapi tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita, amin. Tuhan tahu seberapa kemampuan kita. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan, saudara, amin. Bersyukur kepada Tuhan. Jika kanan kirimu ada orang katakan, kejadianmu dahsyat, haleluya. Kejadianmu dahsyat, amin. Saudara, kejadian kita dahsyat dan sempurna adanya. Tuhan mau memakai kita, bukan karena kita ini gagah, bukan karena banyaknya uang kita. Tuhan gak lihat itu. Tuhan gak lihat seberapa banyak sih kamu punya pengikut. Enggak, Tuhan. Tuhan gak lihat juga bahwa seberapa banyak sih talenta kamu. Enggak. Tetapi Tuhan mau memakai setiap orang yang mau meresponi firman Tuhan dengan baik. Setiap orang yang mau meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya, itu yang Tuhan mau pakai. Seberapapun keadaan kita, seberapapun apa yang kita punya, kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan, maka itu akan menjadi luar biasa, saudara, amin. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Mari kita persiapkan diri kita menjadi satu alat, menjadi satu alat yang berkenan di hadapan Tuhan, amin. Kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa, amin, saudara. Haleluya. Yang percaya katakan yes dengan antusias, amin. Haleluya. Saudara, selanjutnya ketika Tuhan memanggil Musa dan Musa mau akhirnya dipanggil oleh Tuhan, sejarah mencatat bahwa sampai hari ini tidak ada tokoh yang sehebat oleh Musa, yang sehebat seperti Musa. Dia tokoh yang luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hati yang lembut seperti Musa. Musa ada satu contoh, figur pemimpin yang luar biasa. Menjadi satu contoh, figur sebagai orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Karena dia mau meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saudara, Tuhan dapat mengubah tongkat kayu yang biasa saja untuk digunakan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan sanggup menggunakan tongkat kayu yang biasa saja untuk membelah laut. Dan Tuhan sanggup menggunakan tongkat yang biasa saja bahkan untuk mengeluarkan air dari batu. Dan Tuhan juga sanggup menggunakan hidupmu dan hidupku sebagai alatnya untuk melakukan mujizat yang luar biasa.
Haleluya. Oleh sebab itu hari-hari ini, mari responi firman Tuhan, responi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, ketika Tuhan mau membawa kita masuk dalam level berikutnya, masuk dalam tahapan iman yang lebih tinggi, pasti ada selalu yang namanya pengujian dalam hidup kita. Dimana ketika kita mulai menjalani satu pengujian itu, kita akan merasakan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan mulai mengeluarkan respon kita, dan respon ini akan menentukan kita apakah kita akan naik ataupun tidak. Haleluya. Saudara, saya berharap kita semua di tempat ini, kita semua yang menyaksikan siaran ini, mau mengalami next level bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jangan pandang apa yang ada padamu dengan keadaan negatif, tetapi pandang apa yang ada padamu itu dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Haleluya, saudara. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Hari-hari ini kalau kita melihat semua orang mengalami hal yang sama, semua orang mengalami pergumulan yang sama, baik yang punya uang, gak punya uang, ataupun yang kaya ataupun miskin, ataupun apapun statusnya, semua mengalami hal yang sama, yaitu mengalami teror dari virus corona. Tetapi saya percaya buat orang yang percaya sama Tuhan, orang yang betul-betul bersandar kepada Tuhan, tidak akan khawatir. Amin, saudara. Tidak perlu takut, tetapi tetap percaya. Mungkin melalui virus ini banyak kejadian. Ada orang-orang yang ketika sharing itu mulai menyampaikan bahwa, wah Pak, saya mulai kehilangan pekerjaan saya, sedangkan banyak cicilan yang harus dibayar. Ada lagi orang yang mulai bergumul, Pak, bagaimana ini? Saya kehilangan pekerjaan saya, sedangkan saya harus menghidupi keluarga saya. Haleluya. Saudara, saya membaca satu artikel, satu kesaksian yang cukup bagus, saudara, bahwa satu kali ada seorang yang mengalami PHK. Seorang anak Tuhan yang mengalami PHK. Ketika dia mengalami PHK, dia mulai berpikir, bagaimana Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan? Sedangkan keadaan seperti ini, saya tidak mungkin melamar kerja, sedangkan di mana-mana perusahaan sedang mengadakan pengurangan pegawai. Tetapi saya harus bagaimana? Ketika dia mulai bergumul, ketika dia mulai berdoa, Tuhan memberi dia hikmat untuk mulai menabur, mulai membagikan berkat buat orang-orang sekelilingnya. Dia mulai membungkus satu paket sembako, saudara, makanan, mulai dia bagikan. Dia katakan, Tuhan, kok saya disuruh seperti ini? Saya ini sedang kekurangan, tetapi kok tabungan saya yang ada untuk keperluan keluarga kok harus saya pakai. Tapi Tuhan katakan, kerjakan. Kemudian dia mulai membuat satu paket sembako, saudara. Dia mulai membagikan kepada orang-orang. Ketika dia mulai membagikan kepada orang-orang, dia mulai banyak berhubungan dengan para supir-supir angkot. Dia mulai berhubungan dengan orang-orang di lapangan. Akhirnya dia mengenal banyak orang itu. Sampai satu kali ketika dia membagikan apa yang dia punya, ada satu perusahaan yang mau mencari seorang pegawai untuk bisa mengatur angkot-angkot yang ada, mengatur kendaraan-kendaraan yang ada. Karena orang yang sebelumnya berhenti dan dibutuhkan orang yang mengenal, mengerti kebutuhan orang-orang tersebut. Singkat cerita, orang ini dipanggil dan dia mulai mengenal, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Dia bisa mengatasi supir-supir angkot ataupun orang-orang yang ada di bawahannya. Dan perusahaan itu memberikan dia 3 kali lipat dari gaji yang dia terima sebelumnya. Saya percaya, saudara, kejadian seperti ini bukanlah hal yang kebetulan, tetapi karena Tuhan punya rencana. Hari-hari ini jika engkau sudah mengalami satu kesusahan, engkau sudah mengalami satu pergumulan, mulai datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku harus kerjakan hari-hari? Dengar suara Tuhan baik-baik. Kita harus mulai peka akan suara Tuhan. Kita harus mulai peka dengar suara Tuhan baik-baik. Sehingga apa, saudara? Kita dapat melalui keadaan yang ada sampai hari-hari ini. Karena saya yakin bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita, saudara. Amin. Katakan kanan kirimu,
Tuhan punya rencana yang besar itu buat hidupmu. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidupmu. Haleluya. Sebab itu, kenakan apa yang ada padamu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan terhalang dengan keadaan, karena Tuhan sanggup memberkati engkau. Yang berikutnya, saudara, Tuhan sanggup membuat mukjizat dalam hidup kita dengan apa yang ada dalam hidup kita. Mungkin kita menganggap itu hal yang biasa, tetapi di tangan Tuhan itu dapat menjadi hal yang luar biasa. Kita belajar di yang berikutnya, yaitu di kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Haleluya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah ketemu di rumah mungkin bisa baca ayat ini bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Lah sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana di luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Haleluya. Satu kali ada salah seorang istri dari para nabi datang mengadukan perihalnya kepada Elisa. Dia katakan, engkau tahu bahwa suamiku sudah meninggal, dan dia tidak meninggalkan apa-apa. Dan saat ini penagih hutang sudah datang untuk membawa kedua orang anakku sebagai budaknya. Bukankah kau tahu bahwa aku takut akan Tuhan? Saudara, saya mau sampaikan, Tuhan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Buat kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hari ini saya mau katakan, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan mengerti keadaanmu. Amin. Kemudian Elisa berkata kepada wanita itu, dia katakan apa saudara? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Sama seperti Tuhan tadi katakan kepada Musa, apa yang ada padamu? Ketika Musa menjawab tongkat, dan wanita ini berkata bahwa tidak ada apa-apa. Dia merendahkan apa yang dia punya, saudara. Dia tidak ada apa-apa, cuma minyak yang berada dalam buli-buli. Cuma buli-buli yang berisi minyak, gak bisa dibuat apa-apa. Haleluya, saudara. Tetapi Elisa katakan, kumpulkan banyak-banyak bejana dari luar. Saudara, apa yang ada padamu saat ini, Tuhan sanggup melipat gandakan. Dan di situ dikatakan bahwa mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetangga, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Hari-hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau sudah mempersiapkan bejana-bejana untuk Tuhan isi? Terlalu mudah buat Tuhan untuk memberkati kita, amin saudara. Terlalu gampang buat Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Kalau Tuhan sanggup detik ini juga melepaskan segala sesuatu. Tetapi Tuhan bertanya, kumpulkanlah bejana-bejana. Bagaimana saudara, engkau yang ada di rumah hari-hari ini? Apakah engkau sudah memiliki bejana ucapan syukur ketika engkau menghadapi pergumulan hidupmu hari-hari ini? Apakah engkau sudah membangun satu bejana ucapan syukur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan engkau baik, apapun keadaanku hari ini, aku berkata bahwa engkau Tuhan yang baik.
Persiapkan bejana ucapan syukurmu untuk saudara. Apakah engkau sudah punya bejana ucapan syukur dalam hidupmu? Dan seberapa besar bejana penyembahan yang sedang kau bangun hari-hari ini? Apakah hari-hari ini engkau semakin dekat dengan Tuhan kah? Semakin kau menyembah Tuhan kah? Ataukah engkau semakin lari daripada Tuhan? Seberapa besar bejana penyembahanmu di hadapan Tuhan? Seberapa banyak penyembahan yang akan kau naikkan kepada Tuhan? Sehingga bejana-bejana inilah yang kemudian yang akan Tuhan isi. Tuhan katakan bahwa aku menampung air matamu dalam kehidupanku. Haleluya. Tuhan menampung segala keluh kesah hati kita di dalam tangannya, saudara. Dan Dia menampung hingga saatnya nanti. Waktunya Dia akan menolong hidup kita. Amin. Mari saudara, kita persiapkan hidup kita. Miliki hati yang percaya kepada Tuhan. Bejana hati, kapasitas hati yang besar untuk mengucap syukur, untuk menyembah Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong hidup kita. Haleluya saudara. Kita harus yakin dan percaya. Perbesar kapasitas hidup kita, perbesar iman kita kepada Tuhan. Jika hari-hari kita mulai merasa lemah, kita mulai merasa goyah, kita mulai merasa bimbang, kita mulai merasa ragu, kuatkan dan teguhkan hatimu firman Tuhan. Saatnya kita berperang, amin. Saatnya kita bangkit bersama-sama. Ketika Yosua membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi renungkanlah firman Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan bawa kita masuk dalam satu tanah perjanjian, Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ingat saudara, ketika Yosua masuk dalam tanah perjanjian, dia tidak lagi hanya bertopang tangan, tetapi bangsa Israel Tuhan ajak untuk mulai berperang, mulai bisa merebut kemenangan, mulai bisa meraih daerah demi daerah, tanah demi tanah perjanjian. Itu yang Tuhan sedang ajarkan buat hidup kita. Prajurit Allah bangkit dalam nama Yesus hari-hari ini. Amin. Haleluya. Saya undang pemain musik untuk naik. Pelayan Tuhan, kita akan mengakhiri pesan Tuhan hari ini. Pesan Tuhan katakan bahwa gunakan apa yang ada padamu. Gunakan apa yang ada padamu. Di tangan Tuhan, tongkat kayu yang biasa dapat membawa suatu kemenangan. Di tangan Tuhan, tongkat kayu yang biasa Tuhan dapat gunakan untuk melepaskan dan membebaskan umat Israel. Tongkat kayu yang biasa dapat mengeluarkan air dari batu. Demikian juga di tangan Tuhan, apa yang ada padamu, Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Amin saudaraku, mau selalu bersyukur. Oh, siapkan bejana hatimu di hadapan Tuhan. Siapkan bejana hatimu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur.